berkembang, Gus Halim datang. Desa yang suram, SDM-nya tak gemilang, Gus Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pendamping lokal desa Tanah Alas, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara. Pada siang hari ini saya ditemani salah satu tokoh perubahan desa. Bisa kita perkenalkan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Oke. Perkenalkan nama Bapak, dengan Bapak siapa dan sebagai apa di desa Tanah Alas Bapak? Oke, saya perkenalkan, nama saya Jaka Saputra. Ya. Di desa ini saya sebagai masyarakat biasa, saya sudah lama tinggal di desa ini. Saya juga lahir dan asli di desa ini, Pak. Ya. Saya di sini sebagai masyarakat yang cukup peduli sama perkembangan-perkembangan yang ada di desa ini. Iya, iya. Oh, begitu Bapak ya. Ya, Pak. Saya ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan kepada boleh. Bapak. Baik Bapak, termasuk tokoh daripada tokoh perubahan ya Bapak? Tokoh dan tokoh perubahan. Kalau dibilang tokoh, saya belum tokoh, Pak. Belum Saya ya? cuma masyarakat biasa yang bagaimana saya peduli terhadap tingkat perubahan-perubahan yang ada di desa ini. Apakah desa ini semakin lama itu semakin maju atau jalan di tempat atau bahkan bisa menurun. Baik. Itu, Pak. Tapi karena Bapak sangat peduli dengan desa, makanya Bapak itu dianggap sebagai tokoh daripada perubahan itu sendiri mungkin ya Pak? Mungkin, Pak. Ya. Baik Bapak, sekarang kita ada mengetaskan kemiskinan ekstrim. Pernah dengar pasti ya Bapak? Kemiskinan Ekstrim, yang Bapak. ekstrim. Iya, Ya, pernah ya, dengar, Pak, ya? Pak. Menurut Bapak, Ya. bagaimana solusi untuk mengetaskan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim di desa Tanah Alas ini Bapak? Oke Pak, sebelum kita mencari solusi, kita harus ketahui dulu. Tapi sebentar Bapak, Ya. tunggu. Ini ada kopi, Oh, coba ya boleh. cicipin kopinya dulu Pak. Ayo Pak. Dan tidak kalah penting Bapak, ada satu lagi. Tadi pagi saya dihadiahi dari kepala desa Bapak. Ini roti, pasti Bapak nggak tahu nih mungkin. Roti di desa ini nih Bapak, roti kacang hijau Bapak namanya. Coba dicicipin Bapak. Ayo. Oh, Coba aja. Ini roti kacang hijau dari warga sekitar Bapak. Saya diberikan oleh kepala desa tadi pagi. Dihadiahin. kalau ini saya tahu nih Pak. Ini roti yang saya makan dari kecil ini. Oh begitu. Ini roti awalnya ini roti yang dibuat sama orang tua kepala desa sekarang ini. Oh. Sekarang diteruskan sama kepala desa. Alhamdulillah saya lihat kepala desa itu selain muda, berwibawa, dia juga sukses berwirausaha. Berwirausaha. Ya, ini juga sebagai solusi Pak. Ini sebagai solusi untuk masyarakat di desa ini, bagaimana dengan adanya usaha produksi seperti ini, masyarakat di desa bakalan banyak tergait ataupun bisa diambil untuk bekerja di sini. Oh, Jadi berarti bisa jadi solusi untuk lapangan pekerjaan. ya, baik. Sedikit Bapak, berarti ini usahanya sudah lama Pak? Sudah lama. Ini cukup membantu masyarakat di sini. Ini masyarakat ada yang berjualan di sini, jual mengantarkan ke warung-warung. Oh. Ada juga sebagai pengolah. Di pabriknya juga mengolah. Jadi ini bisa menjadi penghasilan tetap juga bagi masyarakat. Bagi masyarakat dan untuk desa juga ya Pak, untuk PAD Pak ya? Roti kacang hijau Ajeng. Oh Ajeng ya? Nih, Pak. Nih. Oh itu sahabat desa. Sobat desa jangan curiga juga. Tadi Pak Kepala Desa membawa dua. Yang satunya sudah saya cicipin, jadi bukan sisa Pak. Ini masih baru ya, masih bersegel. Nah, ini yang baru. Oke. Oke, ini Coba paling dicicip, enak nih dimakan sama kopi nih Pak. Oh memang temannya Kalau kopi kopi ya, ini dari mana nih Pak? Ini enak kali saya lihat nih. Pak? Kalau ini Nah, ini kopi Aceh Tenggara, kopi Aceh, yaitu di dataran Gayo Luas Bapak. Ya ada di sini namanya Ketambe Pak. oh. Di iya, Aceh iya. Tenggara. Makanya
kopinya nikmat Pak, tidak main-main. Ya, berarti kopi ini nggak kalah sama dari Takengon ya? Oh, tidak kalah Bapak. Saya sering minum juga kopi Takengon. Itu hampir setiap malam dulu saya pas kuliah. Iya. Kopi Takengon tuh setiap malam saya minum tuh. Kalau di Aceh Tenggara ini belum tahu saya kalau ada. Sekarang udah ada, berarti ada kemajuan. Ini Pak, dia jadi ini Pak, saya jelas sedikit. Kopinya ini dia tumbuk sendiri. Pengerjaannya itu secara tradisional Pak. Jadi ciri khas daripada Aceh itu ketara, sangat ketara. Coba saja, coba saja. Pas sama roti pas. Terasa Pak, jelas ya. Wah itu dia. Terima kasih Bapak. Ya. Oke kita, apa? Diminum saja dulu. Ya, silahkan lanjut Pak sambil makan nggak apa-apa kan? Oh tidak apa-apa Pak. Oke. Pak, saya ingin mempertanyakan beberapa hal yang krusial dalam hal ini. Dari langkah-langkah yang Bapak jelaskan tadi, kira-kira hambatan apa yang Bapak temui di desa dan apa yang akan Bapak lakukan ke depan untuk mengetas kemiskinan ekstrem ini tadi Bapak? Oke Pak. Jadi kalau kita lihat dari desa kita, kalau kita bilang miskin ekstrim, nggak terlalu ekstrim. Karena di desa kita sendiri sudah mulai banyak masyarakat yang sudah mandiri, sudah paham bagaimana caranya berwirausaha, itu udah cukup banyak Pak. Oke, begitu ada yang bisa membuka warung kecil-kecilan, ada yang bisa membuka grosir, tetapi ada juga memang masyarakat kesuksesan itu kan nggak merata di desa ini. Ada juga masyarakat desa ini yang penghasilannya itu nggak menetap Pak. Oh, contohnya Pak, bagaimana Pak? Tidak menetap. Penghasilannya tidak tetap itu, dia tidak punya pekerjaan tetap. Posisinya itu bekerja sebagai buruh tani. Dia sebagai buruh tani bisa dia bertani di ladang orang, dia kerja harian di situ. Kita ketahui kalau kerja harian ini penghasilan nggak tetap di situ. Iya Pak, benar. Masa tanam dia bisa menanam di situ, masa panen dia bisa panen di situ. Tetapi pada saat masa tanam atau panen tidak ada, ya mereka nggak punya penghasilan. Itu yang pertama Pak. Terus ada yang kedua yang saya lihat. Salah satu penyebab kenapa di desa itu sering atau banyak terdapat kemiskinan itu salah satunya adalah pernikahan cepat atau pernikahan muda. Pernikahan dini Pak ya? Pernikahan dini. Oke, Ya. itu dia sobat desa, pernikahan dini. Bagaimana Jadi Bapak? pernikahan muda ini banyak pasangan-pasangan muda atau anak-anak muda ini Ya. ketika dia sudah mengenal lawan jenis, dia itu tidak memikirkan yang namanya finansialnya ketika menikah. Oke. Tidak memikirkan mental ketika menikah, Baik. tidak memikirkan psikologis kehamilan. Iya, Itu tidak dipikirkan. Ketika dia nanti menikah, mentalnya nggak siap, finansialnya nggak siap, pekerjaannya tidak ada, maka tradisi yang lalu, orang tua yang lalu itu terulang kembali Pak. Oh ya, terulang kembali kepada dirinya itu tadi. Sendiri, anak-anak muda itu sendiri. Jadi banyak kasus-kasus yang seperti itu terulang kembali. Oke Bapak, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya Pak, Sudah sama-sama. mau menyempatkan diri untuk memenuhi undangan saya. Tentunya tujuannya adalah demi kemajuan desa kita ini sendiri. Jadi terima kasih Bapak atas Ya, waktu sama-sama Pak. Terima kasih nih kopi sama rotinya Pak. Baik, terima Ini kasih nikmat sama-sama. sekali ini. Baik, sobat desa. Demikian obrolan singkat kita pada siang hari ini. Banyak hal yang dapat kita petik pada tema kali ini, yaitu semoga pengentasan kemiskinan ekstrem di desa, khususnya di Desa Tanah Alas, Kabupaten Aceh Tenggara umumnya, dapat terselesaikan dengan baik dan secara perlahan-lahan akan terlepas dari lingkaran kemiskinan. Amin. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Berdesa. Sing-singkan lengan baju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta.